Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Allahu Akbar. Oke, coba tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, coba tepuk semangat. 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 Yes. Oke, semua semangat untuk belajar ya. iya Bu. Ya, sebelum kita belajar, alangkah lebih bagusnya itu kita harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang dipelajari pada hari ini semua mendapat berkah ya. Oke, Sui silahkan pimpin untuk berdoa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Dimas. Kenapa Dimas? Sakit. Sakit. Oke, jadi kita pada cuaca seperti ini ya, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ya, supaya terhindar dari yang namanya virus ya. Oke, sebelum kita masuk, semua membawa buku tema 7. Bawa Bu. Oke, kalau bawa silahkan dikeluarkan ya. Sudah? Sekarang kita buka halaman 25, tema 7 halaman 25, subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Oke, sudah? Ya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi supaya kita bisa mengenal tentang teknologi produksi sandang itu ya. Dimana tujuan pembelajaran kita itu yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dan kalimat utama dari teks dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menulis informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang dengan rinci. Kemudian yang ketiga, membuat simetri, sumbu simetri ya. Kalian dapat menentukan simetri lipat pada sebuah bangun datar dengan benar. Kemudian yang keempat, kita akan mencermati gerakan memintal dan menenun. Ya, jadi kalian nanti akan mempraktekkan bagaimana cara gerakan memintal dan menenun ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Oke, kalau tidak ada, kita langsung lanjut saja ya. Oke, di sini ada sebuah bacaan ya, di mana bacaan ini mempunyai judul yaitu bahan pakaian ya. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah bahan pakaian.
Oke. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuhnya. Pakaian berfungsi melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Ya. Jadi pakaian itu berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin. Oke, lanjut. Selain dengan berpakaian, badan kita akan tertutup dan terlihat sopan di hadapan orang lain. Pakaian yang kita kenakan sehari-hari biasanya terbuat dari kapas. Ya, jadi pakaian yang kita gunakan ini, ya, ini terbuat dari kapas, ya. Pakaian berbahan dasar kapas terasa nyaman dan tidak membuat gerah. Ya. Jadi bahan yang terbuat dari kapas itu enak dipakai ya, nyaman digunakan ya. Jadi dia itu tidak panas, tidak gerah ya. Pakaian yang berbahan dasar kapas tadi ya cocok untuk dikenakan pada saat ketika cuaca panas ya. Jadi pada saat cuaca panas itu lebih bagus kita menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan kapas ya. Oke. Selain kapas ada pula pakaian yang terbuat dari bulu domba ya dan serat sutra. Ya, mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang menggunakan atau mempunyai pakaian yang terbuat dari bulu domba ataupun serat sutra ya. Pakaian yang terbuat dari bulu domba dapat menghangatkan badan dikala udara terasa dingin. Jadi, ya di sini Ibu ada bawa contohnya ya, gambarnya. Jadi di sini ini baju yang terbuat dari bulu domba ya, baju yang terbuat dari bulu domba, di mana baju ini sangat cocok digunakan pada saat cuaca dingin ya. Jadi pada saat cuaca dingin kalian boleh menggunakan baju seperti ini, baju yang terbuat dari bahan bulu domba ya. Tetapi pada saat cuaca panas seperti sekarang ini ya, ini kita menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan kapas ya, supaya kita tidak merasa gerah dan panas ya. Oke. Untuk pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya dikenakan untuk acara-acara khusus ya, karena serat sutra itu sudah terkenal mahal, bagus ya. Jadi pakaian seperti itu hanya dipakai di acara-acara khusus, acara tertentu ya. Pakaian dari bahan sutra terbuat dari pakaian termasuk pakaian mahal ya, seperti yang tadi Ibu bilang ya. Jadi pakaian yang terbuat dari bahan sutra itu merupakan pakaian yang cukup tergolong mahal ya, karena seratnya itu ya sulit didapatkan ya. Oke. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang akan bertanya mungkin tentang baju yang terbuat dari bulu domba ataupun pakaian dari serat sutra ya. Jadi yang Ibu bawa ini contohnya hanya ada yang berupa bulu domba ya. Yang serat sutra mungkin nanti kalian bisa cari sendiri gambarnya ya di internet ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Kita lanjut bagian B. Ya, bagian B yaitu simetri lipat bangun datar.
ya. Jadi kita masuk pada simetri lipat bangun datar. Oke, simetri lipat bangun datar. Apa itu simetri lipat? Ada yang tahu? Tidak. Oke, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Contoh, nah kertas ini merupakan contoh dari bangun persegi panjang. Persegi panjang mempunyai berapa simetri lipat? Coba kita coba ya. Kita lipat menjadi dua. Apakah dia ketemu atau tidak? Kalau dia ketemu berarti dia itu merupakan simetri lipatnya ya. Oke, kita coba. Kita lipat ke dalam satu kali. Ketemu atau tidak? Ketemu. Ketemu. Berarti ini satu simetri Lipat. Kemudian kita coba memanjangnya, bisa atau tidak? Ya, ketemu atau tidak? Ketemu. Ada dua ya. Apakah ada lagi? Coba kita coba dari sudut ke sudut. Nah, ketemu atau tidak? Tidak. Ketemu atau tidak? Tidak. Tidak ya, tidak ketemu. Nah, kalau tidak ketemu seperti ini bukan simetri lipat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi pada persegi panjang, bangun persegi panjang ada dua simetri lipat, ya. Jadi di sini Ibu tulis ya, persegi panjang. Sama dengan dua simetri lipat. Nah, sekarang kita coba pada bangun persegi ya. Nah, di sini bisa kita coba caranya, kertasnya kita lipat saja ya. Oke. Nah, ini contoh dari bangun persegi ya. Sekarang kita coba bangun persegi itu ada berapa simetri lipatnya. Seperti tadi dulu kita coba ya. Kita masukkan ke dalam, kita lipat ke dalam ya. Satu. Ketemu ya. Oke. Kemudian kita lipat lagi. Dua. Ketemu ya. Nah, sekarang kita coba yang dari sudut, dari ujung sini ya, dari sudut atas ke sudut bawah ya. Kita coba. Ya, ketemu atau tidak? Ya. Ya, ketemu ya. Jadi pada persegi ujung atas, ujung sudut kanan atas dengan sudut kiri bawah itu saling bertemu ya. Itu merupakan contoh dari simetri lipat ya. Jadi sudah 3, kemudian satu lagi. Nah, ketemu ya. Nah, jadi pada bangun persegi mempunyai berapa simetri lipatnya? 4 ya. 4 simetri lipat. Ya, jadi 2 contoh ini yang Ibu berikan dulu ke kalian ya. Jadi tadi sudah persegi panjang dan persegi ya. Dimana persegi panjang itu mempunyai 2 simetri lipat dan persegi mempunyai 4 simetri lipat ya. Jadi ada 2.
Nah, kemudian sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Ya, ini. Nah, kalau kita lipat ya, ini kita lipat. Nah, ini merupakan sumbu simetri atau garis yang membagi dua. Ya, ini garis yang membagi dua, ini di tengah ya. Ini adalah sumbu simetri. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya. Sekarang coba Ibu minta kalian, silahkan kalian lihat di halaman 27. Buatlah garis pada kertas lipatan. Ya, sebelumnya kalian siapkan dulu kertasnya ya. Ayo, sekarang semua silahkan ambil kertas bukunya masing-masing ya. Cabut ya, satu-satu. Sudah? Sudah. Setelah itu, sebelumnya buku kalian itu berbentuk apa? Persegi panjang. Ya, bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian kalian lipat menjadi dua bagian yang sama. Ya, coba kita sama-sama lipat. Sudah? Sudah. Oke, kemudian buka lipatan kertas tadi. Nah, ada garis atau tidak? Ada. Nah, ini garis boleh kalian garis menggunakan pulpen ya. Ini contoh dari sumbu simetri ya. Kemudian buatlah lipatan lain yang berbeda dari bangun tersebut. Nah, sekalian lihat contohnya ya. Di sini ada contohnya ya. Nah, lipatannya tadi sudah ke dalam ya, kemudian bawah ya, seperti ini. Satu ya. Kemudian dua. Ya, sudah seperti itu. Kemudian kalian coba lagi lipat ke samping. Ya, ujungnya ini. Ini untuk membuktikan simetri lipatan ya, supaya kalian lebih paham, ya, lebih mengerti lagi bagaimana itu simetri lipat, ya. Oke, sudah dibuat semua? Sudah. Sudah. Coba angkat semua kertasnya, Ibu mau lihat gambarnya. Oke, bagus ya. Semua sudah bisa menentukan mana simetri, sumbu simetri dan menghitung simetri lipatnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kita lanjut bagian C. Gerakan memintal dan menenun. Sudah? Sudah. Gerakan memintal dan menenun. Oke, perhatikan bukunya ya. Nah, di Indonesia terdapat berbagai jenis tarian sesuai daerah masing-masing ya. Salah satu contohnya adalah tari Pontanu yang berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah ya. Yaitu Sulawesi Tengah itu adalah provinsi kita ya, di mana kita tinggal di sini ya. Hanya kita ini di sini berada bukan di Donggala ya, kita berada di Wanamukti, di desa ya. Nah, jadi tari Pontanu ini berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah ya. Nah, coba kita lihat gerakannya. Kita lihat gambar ya. Perhatikan gambar tari di bawah ini. Oke, semua perhatikan ke depan. Oke, coba perhatikan semua ke depan ya. Di sini Ibu akan memperagakan. Ya, jadi posisinya itu
kita harus duduk ya. Nah, posisi duduk seperti ini. Ya, duduk seperti ini ya. Kemudian tangan kita itu ya, tangan kiri itu ke belakang, tangan kanan itu memutar. Ya, ini contoh dari gerakan menenun ya, memintal ya. Ini contoh gerakan dari memintal. Itu gambar yang pertama. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Posisi kaki ini sudah berubah ya. Tidak lagi seperti ini, kita harus lurus ya. Ya, selonjor, duduk selonjor. Kemudian kedua tangan itu digerakkan ke atas dan ke bawah. Kepala harus mengikuti gerakan tangan ya, ke atas dan ke bawah. Ya. Ya. Seperti ini contohnya. Kemudian ya, Ibu langsung lanjut ya. Ini contoh dari menenun ya. Kalau ini contoh dari gerakan menenun ya. Oke. Kemudian lanjut gambar ketiga. Ya, di sini juga gerakan menenun yang kedua ya. Ya, posisi masih selonjor ya. Kemudian gerakan tangan itu ke arah kaki ya, ke jari kaki ini ya, dengan kuat, dengan cepat ya. Jadi kita dorong, kita tarik. Kita dorong, kita tarik. Ya, itu contoh dari menenun. Kemudian gerakan yang selanjutnya, gerakan menjemur. Ya, ini sudah jadi ya tenunannya. Jadi kita jemur, dia itu kita ambil bawah, kemudian atas. Ambil bawah, atas. Ya, jadi seperti itu secara berulang-ulang. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu akan kasih kalian PR atau tugas rumah yang ada di halaman 29 ya. Silakan dikerjakan uji kompetensi 1 nomor 1 sampai nomor 5 ya. Tidak ada yang tidak mengerjakan PR, semua harus mengerjakannya ya. Oke, Ibu minta hasil tadi ya. Oke, jadi sudah terkumpul semua ya tugasnya ya. Tadi kita menentukan simetri lipat. Oke. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lupa kita pasti selalu berkaitan dengan teknologi ya. Ya, tetapi walaupun teknologi itu sangat berkembang, sangat baik, tetapi kita tidak boleh melupakan tentang yang tradisional ya. Contohnya seperti tadi tarian Pontanu ya, yang berasal dari daerah Donggala, Sulawesi Tengah ya. Jangan kalian hanya menyukai dance ya, tari-tari yang dari luar ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, sekarang bukunya silakan dibereskan. Ya, Suis boleh pimpin doa ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Oke, silakan semuanya berdiri. Ya, pulangnya satu-satu ya, bergantian. Silakan keluar dulu. Oke, terima kasih.